Wabah hitam atau kematian hitam. Pandemi ini dilaporkan pertama kali diperkenalkan selama pengepungan pelabuhan dagang Genoa di Cava, Crimea oleh pasukan Golden Horde dari Janibek pada tahun 1347. Dari Crimea, kemungkinan besar dibawa oleh kutu yang hidup pada tikus hitam yang melakukan perjalanan dengan kapal-kapal Genoa, menyebar melalui cekungan Mediterania dan mencapai Afrika Utara, Asia Barat, dan seluruh Eropa melalui Konstantinopel, Sisilia, dan semenanjung Italia. Wabah hitam mencapai puncaknya di Eropa antara tahun 1348 dan tahun 1350 dengan perkiraan sepertiga dari populasi benua itu akhirnya tewas karena penyakit tersebut. Sering disebut sebagai wabah hitam memiliki dampak langsung dan jangka panjang pada populasi manusia di seluruh dunia sebagai salah satu pandemi paling dahsyat dalam sejarah manusia, termasuk serangkaian pergolakan biologis, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama yang berdampak besar pada jalannya sejarah dunia, khususnya sejarah Eropa. Gejala wabah pes meliputi pembengkakan atau pembengkakan kelenjar getah bening yang nyeri, sakit kepala, menggigil, kelelahan, muntah, dan demam. Dan dalam waktu 3 hingga 5 hari, 80% korban akan meninggal. Sejarawan memperkirakan bahwa wabah ini mengurangi total populasi dunia dari 475 juta pada masa itu menjadi antara sekitar 350 sampai dengan 375 juta. Di sebagian besar wilayah Eropa, butuh waktu hampir 80 tahun untuk memulihkan jumlah populasi, dan di beberapa wilayah butuh waktu lebih dari 150 tahun. Jumlah korban tewas. Sebagian besar pakar memperkirakan bahwa wabah hitam menewaskan hingga 75 juta orang pada abad ke-14, pada saat populasi dunia secara keseluruhan masih kurang dari 500 juta. Eropa menderita jumlah korban jiwa yang sangat signifikan akibat wabah tersebut. Perkiraan modern berkisar antara sekitar 1/3 dan setengah dari total populasi Eropa meninggal. Sementara daerah yang paling parah terkena dampak mungkin telah kehilangan hingga 80% populasi. Kematian terjadi secara tidak merata di seluruh Eropa, dan beberapa daerah hanya terkena sedikit, tetapi yang lain hampir seluruhnya tidak berpenghuni. Wabah hitam atau kematian hitam menghantam budaya di kota-kota. Tempat sebagian besar penduduk tinggal pada saat itu juga terkena dampak yang signifikan. Kota-kota besar adalah yang paling parah karena kepadatan penduduk dan tempat tinggal yang dekat membuat penularan penyakit lebih mudah. Kota-kota juga menjadi sangat kotor, dipenuhi kutu-kutu dan tikus, dan rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan kebersihan yang sangat buruk. Populasi di kota Florence di Italia berkurang dari antara 110 dan 120 ribu jiwa pada tahun 1338 menjadi hanya 50 ribu pada tahun 1351. Di kota-kota Hamburg dan Bremen, 60-70% penduduk meninggal. Di Provence, Dauphin, dan Normandy, sejarawan mengamati penurunan sampai 60%. Di beberapa wilayah, 2/3 populasi musnah. Di kota Givry, di wilayah Bourgogne, Prancis, biarawan setempat yang biasa mencatat 28 sampai dengan 29 pemakaman dalam setahun, pada saat itu ia mencatat 649 kematian pada tahun 1348, setengahnya pada bulan September. Sekitar setengah dari populasi Perpignan Prancis meninggal selama beberapa bulan. Hanya 2 dari 8 dokter yang selamat dari wabah tersebut. Lebih dari 60% populasi Norwegia meninggal antara tahun 1348 dan 1350. Inggris secara keseluruhan mungkin telah kehilangan 70% populasinya, yang menurun dari 7 juta sebelum wabah menjadi 2 juta pada tahun 1400. Beberapa tempat termasuk Kerajaan Polandia, bagian dari Hongaria, wilayah Brabant, Hainaut, dan Limburg
di Belgia modern serta Santiago de Compostela tidak terpengaruh karena alasan yang tidak diketahui. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa keberadaan golongan darah yang resisten pada populasi lokal membantu mereka melawan infeksi. Dan kemudian selama banyaknya wabah, daerah lain yang lolos dari wabah tersebut terisolasi di wilayah pegunungan seperti Pyrenees. Semua kelas sosial terkena dampaknya, tetapi kelas bawah yang hidup bersama di tempat-tempat yang tidak sehat adalah yang paling rentan. Alfonso XI dari Kastil dan Joan dari Navarre, putri Louis X, Lehutin dan Margaret dari Burgundi adalah satu-satunya raja Eropa yang meninggal karena wabah. Tetapi Raja Peter keempat dari Aragon kehilangan istrinya, putrinya, dan seorang keponakan dalam 6 bulan. Asia, wabah-wabah yang paling parah di Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 1334 menewaskan hingga 80% populasi. Tiongkok mengalami beberapa epidemi dan kelaparan dari tahun 1200 hingga tahun 1350-an dan populasi yang menurun dari perkiraan 125 juta menjadi 65 juta pada akhir abad ke-14. Dampak demografis yang tepat dari penyakit ini di Timur Tengah sangat sulit dihitung. Angka kematian sangat tinggi di daerah pedesaan, termasuk daerah-daerah penting di Gaza dan Suriah. Banyak penduduk pedesaan melarikan diri, meninggalkan ladang dan tanaman mereka, dan seluruh provinsi pedesaan tercatat telah benar-benar kosong. Catatan yang masih ada di beberapa kota mengungkapkan jumlah kematian yang sangat besar. Wabah tahun 1348 di Gaza menyebabkan sekitar 10.000 orang meninggal, dan Aleppo mencatat angka kematian 500 per hari selama tahun yang sama. Di Damaskus, pada puncak penyakit ini, pada bulan September dan Oktober tahun 1348, 1.000 kematian tercatat setiap hari, dengan perkiraan angka kematian keseluruhan antara 25 dan 38%. Suriah telah kehilangan total 400.000 orang ketika epidemi mereda pada bulan Maret tahun 1349. Dengan beberapa perkiraan angka kematian yang lebih tinggi di Asia dan Eropa. Para sarjana seperti John Fields dan Trinity College, Dublin, percaya bahwa angka kematian di Timur Tengah kurang dari sepertiga dari total populasi, dengan angka yang lebih tinggi di daerah-daerah tertentu. Dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Karena para penyembuh pada abad ke-14 tidak dapat menjelaskan penyebab wabah hitam, banyak orang Eropa percaya bahwa kekuatan supranatural, gempa bumi, dan konspirasi jahat merupakan penjelasan yang dapat dipercaya untuk kemunculan wabah tersebut. Tidak seorang pun pada abad ke-14 menganggap pengendalian tikus sebagai cara untuk menangkal wabah, dan orang-orang mulai percaya bahwa hanya kemarahan Tuhan yang dapat menghasilkan penderitaan dan kematian yang mengerikan tersebut. Giovanni Boccaccio, seorang penulis dan penyair Italia pada masa itu, mempertanyakan apakah itu dikirim oleh Tuhan untuk ujian mereka, atau apakah itu datang melalui pengaruh benda-benda langit. Orang-orang pada masa itu menuduh orang-orang Yahudi meracuni persediaan air publik, dan menuduh bahwa orang-orang Yahudi berusaha menghancurkan peradaban Eropa. Penyebaran rumor tersebut menyebabkan kehancuran total seluruh kota-kota Yahudi, di mana otoritas pemerintah yang bersangkutan, sebagian besar raja, melembagakan langkah-langkah yang melarang ekspor bahan pangan, mengutuk spekulan pasar gelap, menetapkan kontrol harga pada biji-bijian, dan melarang penangkapan ikan skala besar. Tanah yang paling terpukul seperti Inggris tidak dapat membeli biji-bijian di luar negeri dari Prancis karena larangan tersebut, dan dari sebagian besar produsen biji-bijian lainnya karena gagal panen akibat kekurangan tenaga kerja. Setiap biji-bijian yang dapat dikirim akhirnya diambil oleh bajak laut atau penjara untuk dijual di pasar gelap. Sementara itu, banyak negara-negara terbesar, terutama Inggris dan Skotlandia, telah berperang, menghabiskan banyak perbendaharaan mereka yang memperburuk inflasi.
Pada tahun 1337, pada malam gelombang pertama Maut Hitam, Inggris dan Prancis berperang dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang 100 tahun. Malnutrisi, kemiskinan, penyakit, dan kelaparan ditambah dengan peperangan, meningkatnya inflasi, dan berbagai masalah ekonomi lainnya membuat Eropa pada pertengahan abad ke-14 siap untuk menghadapi tragedi. Di sisi lain, dalam seperempat abad setelah wabah hitam, banyak buruh dan pengrajin yang hidup dari upah uang saja mengalami penurunan pendapatan real di Inggris akibat inflasi yang merajalela. Pada tahun 1357, sepertiga properti di London tidak digunakan karena wabah parah yang terjadi pada tahun 1348 sampai dengan 1349. Bahkan gangguan perdagangan di Kekaisaran Mongol yang disebabkan oleh wabah hitam adalah salah satu alasan dari keruntuhan Kekaisaran Mongol.